Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia, NIM 19230031, Prodi Akuntansi dari kampus HKBP STIE KBP Padang. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah artikel dengan judul penelitian Risiko penurunan dalam Indeks Ekuitas Islam Dow Jones, Logam Mulia dan Diversifikasi Portofolio sebelum dan sesudah pasar beruang COVID-19. Yang pertama, kajian teori. Dampak pandemi ini terhadap pasar saham syariah belum dianalisis secara komprehensif. Dikatakan bahwa indeks saham Islam lebih tahan terhadap krisis keuangan karena karakteristik khas mereka dan kriteria pemilihan saham. Untuk dimasukkan dalam indeks pengaduan syariah atau Islam, perusahaan tidak boleh terlibat dalam bisnis berikut, seperti alkohol, manufaktur senjata, perjudian, asuransi jiwa, operasi lain di mana sumber pendapatan utama berbasis bunga, misalnya perbankan konvensional, babi, dan tembakau. Selain itu, perusahaan yang memiliki piutang melebihi 45% dari total aset dan atau utang berbunga bruto yang melebihi 33% dari total aset tidak dapat dimasukkan. Kendala yang ketat dan larangan yang strategi short selling, kontrak derivatif, dan kontrak berbasis bunga diharapkan dapat mengurangi risiko portofolio ekuitas Islam selama gejolak keuangan. Yang kedua, kasus bagaimana indeks Islam Dow Jones, indeks dunia DJI, indeks pasar maju DJI, tidak termasuk Jepang, indeks pasar negara berkembang DJI, indeks DJI zona euro, indeks DJI Asia Pasifik, dan indeks DJI Jepang bereaksi terhadap wabah COVID-19. Secara khusus, penelitian ini memperluas literatur terkini tentang diversifikasi selama periode COVID-19 dengan memeriksa peran logam mulia, emas, perak, dan platinum dalam diversifikasi 6 portofolio khusus ekuitas DJI pilihan. Selain periode COVID-19, kami memeriksa efektivitas pemasangan logam mulia dengan ekuitas Islam di seluruh periode pra-COVID-19, GCF, EDC, dan sampel yang diperpanjang Januari 2000 hingga Agustus 2020. Yang ketiga, objek penelitian. 6 indeks ekuitas Islam Dow Jones yang digunakan dalam penelitian ini adalah dunia maju, tidak termasuk Jepang, emerging, Asia Pasifik, zona euro, dan Jepang. Sampel penelitian ini mencakup ekonomi maju dan berkembang. 2 benua, Asia Pasifik dan zona euro. 1 indeks tingkat negara, Jepang, dan indeks global, ukuran kinerja ekuitas Islam internasional. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini memulai analisis dengan korelasi kondisional dinamis menggunakan model GARCH multivariat yang memperluas estimator korelasi konstan dengan memasukkan efek variasi waktu dalam matriks korelasi. Pada penelitian ini juga, peneliti menggunakan 4 momen modifikasi value at risk untuk menghitung risiko penurunan portofolio yang hanya berisi indeks ekuitas hanya logam mulia dan indeks ekuitas dan logam ekspansi Cornish-Fisher yang perhitungkan momen weakness dan kurtosis orde tinggi dan menyesuaikan kuantil distribusi digunakan untuk menghitung VAR modifikasi 4 momen. Yang terakhir, hasil penelitian. Korelasi kondisional dinamis atau DCC di antara aset keuangan tiba-tiba meningkat selama periode COVID-19, di mana nilai DCC rata-rata relatif lebih rendah untuk Jepang di antara indeks dan emas di antara logam mulia. Menariknya, CC yang lebih tinggi dari indeks kata DJI dengan indeks lainnya yang dipilih pada periode pandemi menyarankan bahwa alih-alih memberikan manfaat diversifikasi kepada investor internasional, indeks yang terdiversifikasi secara global ini mungkin telah bertindak sebagai pemancar penularan. Selanjutnya, pengujian langsung menguatkan temuan sebelumnya bahwa indeks ekuitas Islam lebih tahan terhadap krisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.